Babak yang pertama, tambahan waktu diberikan oleh wasit. Iqbal kirim bola dia. Lagi. Iqbal menunggu. Ya, Rizal dimiliki oleh Nabil. Screening dia kiri kanan tengah. Dribbling, angkat Rizal. Kaviator jauh. Siapa kita? Indonesia. Orang lain hanya bisa menertawakan impianmu karena impianmu salah besar. Karena mereka membuktikan. Luar biasa Bang. Keping, tendang Cirebon bekerja sama Rizal, Kaviator, Bandung. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan bersama kami tetap Kopi Hitam. Sebelum menonton video kami ini jangan lupa tombol subscribe ditekan yang warna merah ya, terus tombol jempol oke, dan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Jadi malam ini apa mau kita bahas ini, Bro? Bahas apa nih, persepak bolaan kita. Oh ya, ngomong-ngomong sepak bola kan, maaf karena agak telat. Selamat untuk timnas U16 ya, yang sudah nanti oke, Bang Hafiz. Pokoknya jangan lupa kita ngopi. Jadi siapa mau buka pembicaraan dulu nih? Ya udah sama. Ini gimana menurut Bang Egi? Apa responnya tentang Indonesia juara kemarin yang U16 itu? Yang U16. Aku kalau nengok persepak bolaan kita ini, kalau under senior lah ya, aku lihat kayak pemainnya itu skillnya itu padu-padu itu, jago-jago dari zaman siapa dulu, ya AF dulu, Ivan Dimas, itu kan nampak kayak kelas-kelas Eropa. Pokoknya U19 ke bawah masih ada prospek lah ya. Ya, ada prospek, masih bisa bersaing lah yang Asia Tenggara. Ya, bisa. Nengok kan permainan yang U19 ke bawah itu kayaknya sedap. Tapi kenapa gitu? Kalau udah beralih ke senior, ya kan, tahu sendiri lah ya kan, dan kita menjelekkan timnas kita sendiri. Apa kendala yang biasanya itu? Bisa dia di U19 ke bawah, U16 gitu kok bisa bersaing gitu kok. Sementara kok senior kok nggak bisa bersaing. Apa kok? Apa itu? Permasalahan di mana itu? Kayak mungkin ya, kalau awal jadi pelatihnya mungkin ya. Kalau masalah fisik apa masalah mental apa gimana? Mental juga udah pasti Pengaruh ya? pengaruh. Kalau bisa istilahnya kayak U16 yang semalam juara itu kan, terus itu aja dididik terus sampai gitu, timnas Sampai senior ya. apa gitu? Iya. Jenjangnya. Dan Pokoknya kalau udah umur 19 nanti udah itu aja, tim itu aja yang dimainkan gitu. paling kalau ditambah satu-satu gitu. Jangan nanti pas waktu ada AFF 19 yang juara AFF 16-nya cuma 2 yang dipanggil ya kan. Sisanya entah siapa gitu ya kan. Itu yang buat kerangkanya itu Hancur rusak gitu. ya. Memang harusnya dari bawah itu ya kan, dari bawah. Terus kan itu kan Kerangka timnya udah ada lah gitu ya. buatkan aja estafetnya kayak gitu ya kan. Jangka panjang gitu. Jadi kalau untuk pemain naturalisasi perlu ditambah nggak tuh ke kayak sekarang ini lah U16 kan belum ada itu, belum ada naturalisasi. Jadi kalau nanti dia naik pemain U19 itu perlu ditambah nggak tuh naturalisasi? Itu gimana? Kalau sesuai kebutuhan, kalau memang perlu ditambah, tapi cuman ya, prioritaskan dulu pemain asli kita ya. Pemain lokal lah ya. Pemain lokal prioritaskan. Apa yang kau tengok? Ada konten. Oh, ada. Ya.
karena kawan kita baik kan. Saya Jadi bang Apis ini kan nih. Ya menurut baik juga sih cara ikuti juga kan. Kayak apa 16 tuh 16 oh 19 ya kalau orang itu aja payah juga. Sekarang kan 3 kita yang abal-abal juga ya. Baratnya kita buat apa kan Kompetisinya nggak berjalan ya. tapi jalan nih Liga 1 Ya ibarat di luar negeri kan kurang profesional gitu menurutnya. 18 sampai 17 tahun kan udah ngeri-ngeri, udah jago-jago kali orang itu. kalau tuh ada peningkatan prospeknya gitu ya ibaratnya. Kalau kita kayak mentok di U19 kayaknya gitu ya kan. Mungkin mana dibilang kan? Nah, namanya ya di luar negeri sana di liganya 19 tahun 18 tahun itu udah dipakai di klub gitu. Ini di klub profesional lah gitu. Sementara kan kita kan di 19 itu jarang dipakai Iya. di liga-liga. Tapi sekarang pun kalau Liga 1 pun sekarang ini udah ada aturannya dia ada pemain muda harus dia dinaikkan memang sekarang ini. Kayak sekarang ini kayak siapa itulah pemain Persebaya itu masih 17 dia, tapi udah kemarin tuh jadi pemain muda terbaik untuk Liga 1, Marcelino Ferdinand itu. Ya, bagus juga kan itu. Ada tuh lagi siapa itu yang di Madura United sama Kuate ya. Ronald Kuate itu masih 17 juga itu. Seharusnya itu dari Iya. dulu dari pemain-pemain muda yang dikembangkan. Sekarang banyak memang kayak di Persija itu banyak pemain muda sekarang. Itulah kadang ya memang tergantung pelatihnya. Kadang orang tuh memang senang mengorbitkan pemain muda kan gitu. Tenaganya pun masih bagus. Barangnya pikirannya pun belum banyak mungkin kan gitu ya kan. Dulu kan U19 dulu jago-jago ibaratnya nggak dipakai, jarang dipakai. Ya kadang Akhirnya nggak ada klubnya, ya udah mau main di mana dia. memang pengaruh pergantian pelatih juga mungkin ya kan. Kayak kemarin tuh kayak dari U19 itulah kan kemarin tuh Indra Sapri itu kan. Terus dia pegang juga memang senior U23 itu yang untuk SEA Games itu kan, yang kalah di final itu. Sebetulnya mainnya bagus juga kan gitu. Tapi mungkin dari situ karena gagal di final, gagal juara, ya terakhir kan PSSI nyari pelatih dari luar kan gitu. Sudah Sintayong itu kan. Itu ganti pelatih, pemainnya pun banyak yang dirombak kan gitu. Jadi menurutnya Sintayong ini kayak mana? Ya kalau secara kinerja ya mungkin dia profesional kan gitu, maksudnya bisa dibilang kalau untuk tepat waktu apa semua itu lah ya kan, maksudnya profesional lah gitu. Mungkin cara pendekatan dia kan kulturnya kan beda sama kita kan gitu. Bagus dia kan. Tim Jerman Korea ngalahkan Jerman 2-0. Ya, tadi disiplin gimana gitu. Ya, Kalau kita kurang disiplin apa kayak aneh. disiplin, tapi memang sumber dayanya juga kan gitu ya kan. Sumber daya pemain bola di Korea sama di sini kan udah jelas jauh beda kan gitu kan. Kita untuk level Asia Tenggara aja pun Chaos agak sulit untuk bersaing kan gitu, untuk memang sering masuk final selalu kalah ya gitu kan, jarang menang. Gak pernah pun kalau final menang kita. AFF ada lah juga. Gak pernah menang kita. Juara 2 aja itu terus tuh. Seniornya Iya seniornya. Dari Tiger dulu. 19 kan nggak pernah. Oh, senior pernah nggak? Belum. Oh, di SEA Games itu ya pernah. Ya sebelum pernah. Tapi dia runner up sering ya. Pernah sering. Di sini pernah. Kan kayak Belanda ya. Sering masuk final Piala Dunia. Runner up aja ya. Nah, kadang kalau di Asia Tenggara aja kita sulit bersaing, ya gimana mau masuk Piala Dunia ya kan? Ya mimpi aja. Jadi tuan rumah lah. Nah, nunggu jadi tuan rumah lah. Tuan rumah bersama nanti Asia Tenggara, itu mungkin bisa lah kan gitu. Tapi itu aku rasa berat juga lah, umpamanya lah kalau tuan rumah bersama 4 negara kan gitu. Berarti kan 4 itu harus lolos otomatis. Jadi yang dari zona mana yang dikurangi kan gitu ya.
Ya bisa aja memang, tapi Dulu kan pernah 4-4 jadi tuan rumah Piala Asia nih. Indonesia, Malaysia, Thailand sama Vietnam maksudnya. Piala Asia pernah. Piala Asia mungkin Pernah jadi tuan rumah tuh. iya maksudnya gini. Yang juaranya Irak kan siapa itu? Oke lah, maksudnya gini, kalau untuk kalau Piala Asia itu biasanya pun nggak usah pun kita tuan rumah, pasti ada salah satu dari Asia Tenggara ini pasti ada yang masuk kan gitu. Jadi slotnya nggak gitu banyak yang dikurangi kan gitu. Itu kalau udah Piala Dunia sama sekali kita pun nggak pernah tampil kan gitu di Asia Tenggara kan gitu yang 4 ini. Mana maksudnya dari mana nanti diambil slotnya kan gitu? Yang mau dari benua mana yang mau digeser kan gitu? Kalau bingung gua, tapi tuan rumah memang ada jatahnya. Iya. Ya kalau 1-2 bisa lah mungkin. Kalau untuk 4 kan belum pernah. Apa mau 4 memang ada jatahnya? Ya kemarin tuh kan ada wacana dari Asia Tenggara itu mau jadi tuan rumah bersama kan gitu. Jadi kalau 4 itu berarti kan 4 harus lolos kan tuh kan. Slotnya itu diambil dari mana kan gitu. Kalau 2 mungkin masih bisa. Ya kan? Kalau Asia Tenggara kayaknya belum. Kalau untuk ngadakan aja bisa. Untuk ngadakan. Slot Itu tadi ya masih dipikirkan juga mungkin sama FIFA. dulu Korea sama Jepang kan pas Ya dia. itu orang itu kan memang sering tampil. Kayak sekarang nih lah, nggak usah jauh-jauh kayak Qatar itu pun kadang tampil kadang enggak, masih bisa diambil, memang slot satu tuan rumah itu masih enak gesernya gitu kan, memang ada datanya kan gitu kalau 1. Kalau 4 itu kecuali nanti pesertanya ditambah, kan ada wacana juga katanya peserta yang mau ditambah. Kalau pesertanya mungkin sekarang ini masalahnya 36 ya, 36 atau 36 boleh. Mungkin kalau tambah 12 lagi jadi 48, 32 kan. 32 ya? 32. Kalau tambah slot lagi mungkin tambah peserta lagi bisa lah diambil kan. Memang ada wacana juga itu mau tambah pesertanya. Ini biar rame kan gitu. Jadi kalau untuk tingkat dunia ya kita sudah pasti pesimis lah ya kan. Kalau usia muda, usia 15 Pribadi gua kalau Indonesia tampil di Piala Dunia walaupun kalah 10-0 kayaknya udah seneng aku. itu tampil tuh tadi Iya. gimana caranya kan Jalan untuk tampil itu kayak mana? Level Asia aja belum bisa bersaing ya kan. Berperannya. Kan kabar katanya mau keluar dari rumor Asia aja. Tenggara gitu ya. Rumor aja Ya, mau masuk apa tuh? Oceania aja ya. Nah, mau Asia gabung. Timur dia mau Iya. Asia Timur Siapa? Indonesia. Ini ya. Kemarin tuh karena dicurangi itu yang 19. Malah bisa. Hah? Gak bisa itu. Bisa juga. Tapi kan Sama kayak Australia kan U16 ini masuk ya. masuk ke Piala Asia ke Asia Tenggara dia AFF. Tapi yang muda Ya, sini 19 aja dia mau, 19 mana mau dong tuh. mau lah. Karena takutnya levelnya memang cari level tinggi kan tuh. Kalau sebenarnya ya peringkat lah, kalau peringkatnya jauh di atas Asia Tenggara ya beruntung lah nanti dia ngambil juara terus ini kalau masuk. Ya, kalau 16 Australia Itu tuh kalah pernah dari Myanmar. Myanmar kalah dari Malaysia sering. Berarti kan nggak gitu. Iya kan. Jago ya kan kalau 16 orang. Usia mudanya jago-jago gitu loh. Seniornya kok bisa ya? Mungkin apa ya? Ayah juga, mungkin dari sektor manapun kita kalah kan. Dari sektor fisik kita kalah gitu. Makanan sembarang kita makan. Kadang bisa lah. Pedas asam asin campur masuk ya. mafia bola yang banyak juga. Hmm? Mafia bola yang banyak. Itu yang kalau mafia. Yang kayak di basket di Najwa itu kan mafia bola yang bongkar semua nih. Ya belum terbongkar, cuman yang pengakuannya banyak aja kan semua. Di Najwa. Oh, itu bos.
mafia bola ya masih ada sampai sekarang. Ya mungkin untuk level Asia Tenggara. Ya iyalah. Nah, maksudnya untuk apa tadi mafia tadi, tapi kalau untuk dunia kan berat juga. Bisa bilang Ya padahal gimana bisa terjadi juga kayak Kipa tuh sih. Suatu siapa itu dilempar duit tuh. Sebeleter. Sebeleter apa ya? Yang sebeleter. Itu kan dilempar duit di depan siapa tuh? Jatuh, ya kan? Tidak tuh. Ya, duit juga ya. Memang perputaran bola ini ngeri ini. tapi di sana kalau judi pun ada resminya juga ya kan bola tadi. Bahkan ada judi yang mensponsori klub ya kan. Klub apa tuh yang pokoknya Ada Liga Inggris itu ada. 8888 itu Bet, ada betnya itu kan, Iya, bet 88 loh. jual lagi. Mungkin ya, itu tadi judi resmi orang itu mungkin kan. Resmi legal ya. Belum mana ada resmi legal karena di negara dilegalkan, di Indonesia ini nggak Ya, legal. Itu Tapi tadi. lebih luasnya ya, legal. Jadi kayak yang lain-lain pun bisa juga kayak sponsor misalnya kalau dari ke game. Ya di game-game di sana orang itu tim-tim itu ya boleh pakai sponsor judi. Jadi e-sport orang itu pun berkembang juga. Ya, di Indonesia ini kan nggak boleh pakai sponsor judi, jadi e-sportnya pun ya gitu-gitu aja stuck. Sama kayak bola juga sponsor judi. Kalau misalnya memang boleh aja, ya klub itu pasti besar lah, beli pemain apa aja Kayak kita gampang. di sini pun kayak untuk sponsor rokok aja pun nggak boleh kalau untuk olahraga. Gimana pun nggak boleh, luar pun nggak boleh. Nggak boleh. Ya sebetulnya apa bedanya sama judi tadi kan gitu ya? Nah, karena ini kan ngaruhnya namanya olahraga kan, ini dampaknya kesannya untuk kesehatan Ya, juga bagus. bertolak belakang gitu mungkin. Hmm. Kalau main bola itu banyak merokok juga ya kan. Kayak Buffon tuh ngerokok ya kan. Itu yang Ibrahimovic yang juara Italia itu kan, cerutu yang pakainya kan. Itu gaya-gaya lah mungkin ya kan. Pah. Jarang merokok itu. Dari pemain luar negeri jarang orang merokok. Paling pas pesta-pesta aja kalau saya kan. Gaya-gaya aja. Gayanya lebih gila orang tuh. Mau pesta dulu satu dua hari uang malam. Duitnya banyak. Nah, Gajinya itu lah tadi gue bilang sponsor orang itu pun besar-besar enak. Iyalah, Dari kalau duit itu kan sponsornya global dia, ya. seluruh dunia. Kalau kita kan sponsornya kan untuk nasional aja. Ya, orang itu sponsor dari Singapura, dari Itali, dari apa, dari Thailand masuk sama. Udah lah berkembangnya sulit juga karena banyak kali peraturan di Indonesia ini itu tadi payah untuk berkembang di sektor manapun payah berkembangnya. Kalau bola lagi ya kalau berkembang memang kalau ada memang talenta yang bagus saja kan, cuma kalau semuanya merata orang dari fasilitas stadion aja ada Kalah kalah kita ya. pasti cepat kita fasilitas latihan stadion itu jauh gimana kita mau berkembang. pastinya kita klub-klub sepak bola kita kan banyak yang dipegang daerah mas ya kan, kayak PSMS, Telkom Medan lah yang pegang ya kan. Kalau luar negeri kan mana industri semua, ada perorangan yang pakai. Persib Bandung, Apanya? Persib Bandung pemerintah Kabupaten Bandung tuh yang untuk Jawa Barat. Enggak lah, enggak ada. Tapi PT-nya kan ada juga ya. Kan nggak lepas, stadion pun masih stadion daerah dipakai. Kita kalau coba kalau Manchester City udah stadion punya klub, apa punya klub semua kan enak itu kan. Udah Tahu gua punya orang itu kan masih daerah orang itu tuh mereka kan sama. kayak Manchester City gitu. Enggak lah. Itu udah Etihad sponsor. Kalau ibaratnya kan banyak klub-klub bola itu masih kota-kotanya sendiri yang punya itu bang.
yang masih punya itu ya Iya, istilahnya orang itu kayak Juventus stadion Oh, itu pem- baru punya oh, sendiri udah. orang itu. Enggak sih, City pun udah, kayak Arsenal pun udah tuh. iya, Udah orang ada istilahnya sendiri. pemerintah daerah itu nggak campur tangan lagi. Iya, maksudnya. Ah. Tapi label kota tadi Iya, tetap tetap ada. Tapi pemerintah kota udah nggak ikut campur. Ya sebetulnya tempat kita pun udah dilarang juga itu, maksudnya kalau dulu kan ada APBD masuk kan itu. Kalau sekarang tuh udah nggak boleh lagi, udah dia udah sponsor, harus dari sponsor, murni dari sponsor dia. Kalau sekarang Stadion masih stadion kabupaten dipakai, ya itu mungkin ya kan. fasilitas. Nah, Tapi kan nanti income-nya itu kan tetap bayar sama Pemkab juga kan gitu ibaratnya. paling Nggak sama klub semua. ya klub kan istilahnya sewa dia jadinya. Sewa. Ya itu tadi lah, mungkin karena klub tadi nggak mapan, makanya dia nggak mampu untuk buat stadion Ya, gitu. di luar negeri kan kita juga rata-rata. Kalau Nggak, kalau sekarang memang karena Enggak, rata-rata gitu, cuman yang klub-klub besar aja yang memang ada stadion ya sendiri. betul, kayak West Ham itu dia pakai Nah, stadion apa namanya tuh, Wembley. Wembley itu. Itu memang Iya. banyak itu yang abang tahu itu 1-2 klub besar aja, memang Iya, klub klub. ternama aja lah. Iyalah kayak Nah. kayak Madrid. Kalau terus yang sendiri. klub-klub kecil itu ya macamnya PSMS Iya, ya, sama gini-gini juga, kan. sama. Benar ya. Kadang orang itu pun stadion bersama ya kan. Ya, klub besar ya bisa beli. Iya itu tadi stadion. karena udah mapan, Udah mapan kayak Juventus, investor-investornya udah besar-besaran gitu kan. kayak Inter Milan itu orang kan belum ada stadion, Iya, itu sama punya itu. negara itu. Sama AC Milan sama itu sama Inter itu. Cuma diganti nama aja orang tuh. Kalau Inter Giuseppe Meazza, Ah. kalau apa San Siro jadinya. San Siro. Padahal itu juga itunya stadionnya ya. Iya. Padahal memang belum punya stadion sendiri. Iya, belum. Inter Milan sama AC Milan itu belum punya stadion sendiri. Apa ya memang klub-klub kaya betul yang punya stadionnya Ya, ya. di Arsenal tuh udah ada. Arsenal, Emirates itu kan. Itu punya itu sendiri. Kayak MU. MU itu punya Old Trafford, Iya, MU sendiri kan. Iya. Sampai itu the dream of theater itu kan. Apa namanya itu? Kalau dari kan punya Santiago Bernabeu ya. ya kayak Persija ini yang dibangun sama Di sisi Anies itu. itu memang khusus Jakarta apa memang Ya, untuk Persija? Tetap punya daerah juga. Punya daerah juga. Jakarta Bukan- juga. bukan punya Persija berarti kan? Tapi mungkin orang itu bisa sewa di situ kan gitu kan. Memang dikhususkan sama Oh, untuk Anies, Indonesia Persija. aku rasa belum ada loh stadion Belum sendiri. sendiri, belum ada karena belum nggak mampu memang kan gitu. Tapi nggak tahu lah kalau di daerah Kalimantan tuh ada juga mungkin kayak Ya. dia stadion perusahaan juga itu biasanya, Ya. perusahaan-perusahaan tambang. Stadion. Ada juga. Untuk latihan aja. Nggak ada juga Ada kadang stadion memang besar, dibangun ya. sama apa gitu. Ya itu kan untuk makan juga kan gitu kan. Ya. Ada itu apa? Petrokimia dulu. Ya, sekarang kayak Hasnur Group itu kan ada Barito itu kan. Mahal juga tuh. Kayak ini sebenarnya udah mulai apa nih? Tapi itu yang kayaknya punya si Raffi Ahmad Quran yang udah mau bangun itu stadion Ya, sendiri. nasi Nah, dulu itu kan ya. tuh orang udah bangun stadion. Kalau modelnya kayak Raffi Ahmad ya, Ya, pasti. bagus itu bisa tuh. Bisa. Makanya dia harus dikomersilkan kan gitu. Ya. Jadi dia memang dari luar dia itunya. Makanya yang proses di Indonesia ini cuma Ransel proses pertama nanti punya stadion. Sendiri. Makanya ini artis-artisnya kan udah mulai megang bola ini mulai kayak Atta, Prilly. Memang sebetulnya dampaknya besar juga tuh bagi klub itu kalau punya stadion sendiri ya kan. Selain income tadi pun Ya, iya. memang 100% sama orang itu kan gitu ya kan. Sebenarnya industri sepak bola ini Menjanjikan. peluangnya menjanjikan. Iya. Cuman kalau dipegang sama yang pebisnis bukan Ya. sama yang pemerintah. Kalau pebisnis tadi tahu dia cara memutarkan uangnya tadi. Kan kalau pemerintah daerah ini kan kalau PSMS ini kan banyak yang apa juga ganti-ganti terus, banyak yang korupsi kan terus. kan. Pengelolaannya pun nggak dipercaya kan gitu. Sebetulnya kalau klub itu tadi pengelolaannya bagus, mungkin orang istilahnya kalau tingkat kepercayaannya tinggi lah untuk klub tadi manajemennya, pasti investor tadi pun tertarik ya kan untuk menanamkan sahamnya kan gitu kan. Ya itu juga karena
investor kayak PSMS yang punya PSMS Medannya dipegang siapa sekarang nih kan. Ya kayak ibaratnya klub-klub kecil lah. Ya kan di mafia bola itu kan dijelaskan sama orang itu, diterangkan. Kalau mau kalah uangnya sekian, uangnya sekian, 2-0 sekian, ada harganya semua skor-skor itu. Iya. Jadi kalau klub yang nggak punya uang tadi pasti tergiur ya kan. Tergiur lah. Makanya klub-klub kecil itu rasanya gitu semua merasa. Ya nggak semua, mungkin rata-rata lah gitu. Iya. Kadang mirisnya di situ kalau di persepak bola Indonesia ya. Udah tadi sumber dayanya nggak seberapa kan gitu kan, yang pengelolaannya kurang profesional kan gitu kan. Orang bisa disetting semua ada pertandingannya sama liga apa ini mafia bola. Rasanya di Indonesia pun rasanya bisa disetting juga sama skor gagalnya. Kasih duit berapa pun rasanya bisa aja ya. Cocok bayaran ya kan. Bayarannya kantong pribadi aja. Kali ya. Hah? Bola bisa dijadiin kayak gitu ya. Itu jadi yang payah berkembang duit semua pulang. Nah, kalau dikelola bagus aja ya kan. Makanya kalau rasa kayak 16 bagus, 19 bagus ya karena aku belum kenal duit kan. Tahunya UPL main bola. Main bola aja ya. Latihan untuk main bola. Udah masuk klub-klub nanti ya udahlah. Kena duit. Ya Udah bisa nego ya kan. Udah bisa nego. Mau aja nanti udah umur ada 23 tahun masuk timnas senior udah belum pemainnya nggak kayak dulu lagi nggak kayak pas U19. Data brutnya ya. Kalau sekarang masih 16, uang tadi masih pegang orang tua lah ya kan. Belum tahu uang dia kan. Udah apa ini 19, udah rekening sendiri dia kan. Ngeri kalau di Indonesia masih payah lagi. Tapi memang di Afrika sana baru bagus soal itu. Padahal pemain-pemainnya ya nggak ada yang kaya-kaya di sana. Pemainnya kayak di Indonesia ibaratnya lebih mending di Indonesia Iya. keuangannya. Keuangan gitu ya. Ya, cuman orang itu ya bisa masuk ini global tadi, masuk ke Eropa tadi pemain-pemainnya tadi. Karena ya memang skillnya bagus, ditengok bagus kan. Faktor fisik juga memang Fisik juga. orang tuh bagus Iya. ibaratnya kan gitu. Kalau untuk Asia Tenggara makanya kadang liga-liga top itu nggak mau orang tuh meliriknya kan gitu. Iya. Kalau permainannya bagus tadi, itu bagus. Fisik tadi memang kadang Iya, fisik iya. mempengaruhi juga. Tengoklah kita nanti kalau main masih menit keberapa kan udah banyak yang ini kan cedera kayak semalam itu kan. Istilahnya main pool itu macam nggak sanggup gitu. Itu kan Afrika sana pun terus bagus kan. Fisiknya kuat kan. Pemain tinggi ya kan. Nah, itu dari pemain bola jadi pemain bola aja memang jadi orang yang buat kaya memang pemain Afrika ya. Kayak Mane itu kan ya dan orang miskinnya dulu juga kan kayak Iya. pemain Kante Sekarang kalau dia pemain bola bangunnya desanya sama apa tadi Mane nggak sombong ya kan. Terus pula dia sifatnya istilahnya nggak hura-hura lah ya karena gaya hidupnya pun sederhana kan gitu. Kalau tiap klub di Indonesia ini punya apa namanya itu kayak pendidikan usia dini untuk bola bagus ya. bagus Ya ada, semua ada gitu kan. Tapi kan nggak kayak yang di luar itu kan. Memang Iya. dididik dari kecil itu udah di situ aja dia mau sekolah mau makan di situ bukan di asrama kan gitu. Tempat kita ini nggak kan pagi asrama Nggak sanggup tadi apa yang bina tadi untuk keuangannya. Nggak ada yang subsidi kan gitu. Kalau di sana kan memang jadi teratur apa yang dimakannya kan apa yang dilakukan. sana itu macam pabrik pembuat sepak bola dia kan. Mm-mm.
Apalagi pemain sepak bola. Berat sebenarnya. Jadi bagus ya kan, jadi sebenarnya kayak Barcelona punya La Masia itu kan, dia punya akademi kayak gitu ya kan, tengok kan bisa untuk dagangan dia ya kan, Ya. ya kan. Tapi orang tuh pun banyak juga kadang cari-cari pemain-pemain muda di luar gitu. Iya. Semua orang tuh memang bagus-bagus dah dididik. Ibaratnya sortiran juga kan gitu. Bukan langsung orang itu dididik dari 8 tahun Iya. jadi bintang, maksudnya dijadikan orang itu belum tentu semua jadi juga kan gitu. Bahkan banyak pemain orang itu yang masih U19 dan nanti udah dijual, U16 udah dijual kan itu. Itu ada setiap klub itu ada pencari bakatnya sendiri. Iya. Ada Ya maksudnya gini, kalau memang bagus kan seharusnya dipertahankan juga. Memang sih ada sebagian yang dipertahankan kan gitu kan. Tapi banyak juga memang yang dijual kan gitu. Bahkan ada yang dijual ke rival pun ada kan di luarnya. Ya karena itu kan apa juga dilatih kan belum tahu ada yang lebih bagus dari Iya, ada mungkin bagus. Ya harusnya kan untuk bisnis juga jadi bisa dijual. Iya. Kan biar perputaran uangnya itu apa ini Itu pun nggak nomor satunya ya kan. Pokoknya ada satu posisi nih ada 4 orang. Mungkin 2 yang bagus ini nggak dijual, 2 yang kurang bagus ini yang dijual mungkin gitu ya kan. kayak Ajax loh. Ajax itu pemain akademi semua memang Bagus. kita kan memang untuk dijual orang itu sama orang itu. Iya. Makanya nggak sampai umur 25 udah lepas semua itu ya kan. Ya dia nyari gelar pun orang itu cari pemain muda lagi, gelar itu mungkin sama orang itu bonus saja itu bisa juara ya bonus Syukur gitu ya kan. Nah, Karena memang untuk memang cari Banyak bakat bisnis. aja. Bisnis cara sama kayak pemain apa klub satelit kayak Soton itu kan, Soton itu kayak West Ham itu macam tim satelit juga itu, ibaratnya pengoper pemain ke tim papan atas ibaratnya. iya. Untuk bisnis itu kayaknya. Makanya orang tuh sulit tuh bersaing untuk juara itu kan gitu, karena pemain bagusnya itu dijual ke yang juara-juara terus kan itu kan. Apa yang jelas Indonesia ini mau bersaing ngalahkan Thailand dulu lah. Iya. Main Thailand aja pemain yang bagus-bagus aja untuk ke top Eropa aja payah. Ah ya, itu makanya tadi tolak ukurnya itu aja. Thailand, Vietnam, orang itu bersaing untuk Asia aja paling pun orang itu paling jago semifinal gitu kalau Ya, kalau seniornya ya. Tapi kalau U19, U16 masih bisa bersaing juga kadang-kadang. kayaknya berharap lebih lah ke timnas Indonesia. Makanya kita optimis lah ya kan, optimis sama timnas kita sendiri Optimis gimana ini maksudnya sih? ya optimis ya, kita berdoa lah, mana tahu kita 10 tahun bertentang yang datang bisa jebol Piala Dunia kan, alhamdulillah. Kalau jalur apa berat itu mungkin ya, jalur resminya ya kan. Berat lagi betul. Banyak optimis lah. Nah, Optimis ya kan. optimis kan harus ada ininya juga apa ya? Maksudnya rumusnya tadi harus pas dia. Ntar rumusnya nggak dapat ya kan. Kali-kalinya. Tapi kalau mereka bertahankan istilahnya kayak mulai kayak si Asnawi, Egy, apalagi itu kan udah main di luar semua, itu Witan yang yang kayak gitu harus jadi Indonesia. Oh ya, gitu. Udah jangan, pokoknya klub-klub Indonesia yang di dalam ini jangan goda untuk balik lagi orang itu, di situ aja, main di luar aja. Ya, masalahnya klub luar tadi mau nggak mempertahankan orang itu kan gitu ya Iya. sekarang nih. Ini kembangan orang itu juga. Iya, masalahnya orang tuh kadang tuh nggak sanggup bersaing juga kan gitu. Iya. Kalau tadi orang tuh sanggup bersaing nggak apa-apa juga, pasti dipertahankan klub kan gitu. Itu karena pilihan gitu. Maksudnya mungkin kalau orang tuh beli pemain Indonesia gitu untuk sana, paling tuh untuk apa tadi, komersil tadi, untuk bisnisnya ya kan. Iya. Istilahnya Orang banyak kayak
FC Senika yang ngerekrut Egy sama Witan dulu kan luar biasa orang itu dapat itu. Dapat apanya? Instagram followernya naik drastis. Ya itu makanya kan berarti bisnisnya yang Ah, cari kan ya, itu. kan Kalau enggak. biar populer aja gitu. Makanya orang tuh senang pemain Indonesia karena penduduk Indonesia banyak gitu. Mainnya pun nggak mengecewakan ya orang itu kan. Bagus si Witan. Ya, ini bagus mainnya. Ya pilihannya kan gini dia. Ada pemain Afrika, ada pemain Amerika Latin, ada pemain Indonesia apa Asia Tenggara. Ya pasti beda dia gitu maksudnya kalau dimainkan gitu. Bedanya. Ya dari skill kan orang tuh lebih jago-jago lagi. Kalau memang pilihannya orang tuh lebih hebat, ngapain ngambil dari Asia Tenggara kan gitu kan. Kalau untuk permainan kan gitu. Tapi kalau tadi komersil tadi, ya mungkin bisa lah gitu. Untuk naikkan follower. Bahkan kabarnya rumornya kemarin tuh kayak Egy itu lah, masuk dia di klub Eropa itu kan. Sponsornya pun dari Indonesia juga. Berarti kan dia bayar orang Indonesia. Pay trend itu kan. Nanti dia di apa sama orang Indonesia? Iya, orang tuh pay trend tuh jadi sponsor klub apa yang kemarin tuh apa? Asia Gedang. Nah, Indonesia Gedang itu. Dia sponsor di situ. Jadi secara nggak langsung yang biayai ya sponsor dari Indonesia itu. Jadi macam ada kerjasama juga dia bisnisnya kan gitu. Ada timbal baliknya. Sementara kawan tadi main pun jarang kan tuh. Kalau tadi main reguler lumayan juga. Emang kayak apa tuh kan? Apa? Dari Thailand dulu, Manchester City. Iya. Kan nggak pernah tampil tuh kan. Iya. Nggak pernah main. Dari Thailand ke Manchester City, nggak pernah main. Ya pemain apa itu ada juga tuh dari Sultan Brunei itu yang pangeran itu kan ada kan. Pemain terkaya tuh. Bola terkaya. Tapi dia kan bukan dari hasil bola itu dia kayanya kan gitu. Memang kaya dari apanya? Orang tuanya. Karena dia pangeran kan. Bapaknya pangeran juga. Jadi dia macam dititipkan ke Leicester itu kan. Dititipkan ke Leicester itu tadi mungkin yang orang itu yang terduit ke situ kan itu untuk membiayai tadi. Itu gaya-gaya aja. Nah, tampil pun nggak pernah tuh. Jangan tampil kalau selain tampil pun nggak ada maksudnya. Jadi intinya cuma lagi harus apa ya, optimis. Ya. Ya harus optimis lah. Yang pentingnya orang-orang di atas kan pasti memikirkan juga gimana caranya timnas kita ini bisa naik ya kan. Tinggal lagi. Tapi kan itu udah dikembalikan lagi nanti ke klub. Win lah setelah juara ini kan bukan ke klub masing-masing. Tinggal lagi pembinaan di klubnya itu juga memang harus diharapkannya harus jam terbangnya harus di Saya perbanyak lagi kan klub Liga 1 di Indonesia ya promosikanlah pemain-pemain muda. Pokoknya tempa habis, maksimalkan kemampuan mereka, jadikan mereka aset bangsa untuk kemajuan sepak bola Indonesia kita ke depan. Nah, mantap. ya. Ya kan? Ya ngobrol-ngobrol kita entah kemana ini ya kan? Iya, Pak. Tapi kan masih Ya. di jalur itu Ya, juga. ya, ya, kan? Ya. Lanjut kamu habis. Lanjut lah. Udah kalau mau tutup. Sekian dulu. Banyak kali bikin konten ini ya kan? Udah. Oke lah. Mungkin sekian itu dulu pembahasan kita tentang sepak bola hari ini. Pokoknya mana ada bahasa kami yang kurang mengenakan itulah bahasa kami itu ngobrol ngawur ini ya kan. Oke. Sebelumnya jangan lupa Ngopi. Yopi.